Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya akan membacakan kembali tentang bab dalam, yaitu sekitar sesampainya di Balairung, semua para adipati merunduk kepada Ide Dalam Majapahit. Saya akan bacakan. Setelah tiba di Balairung, para adipati membungkuk menghormat hingga menyentuh kaki di depan Maharaja Majapahit. Maharaja tersenyum dan mempersilahkan para adipati duduk pada tempatnya masing-masing. Adipati Bali dengan para menteri dan pengawal berada di sebelah timur. Di sebelah barat adalah Adipati Blambangan, Pasuruan, dan Palembang. Baginda Ide Dalam Bali duduk dengan amat sopan di bawah naungan hiasan berbentuk bunga angsoka yang indah, dan disanding oleh Adinda Ide Dewa Tegal Besung, serta di belakang beliau duduk lengkap para patih Bali bertuntutan Kiai Patandakan, Kiai Kebon Tubuh, Pacung, Abian Semal, dan Cacahe. Sedangkan para patih Majapahit juga duduk di sebelah barat secara tertib sesuai dengan kedudukannya adalah Patih Tek-Tek, Menjung, ikut pula Gui dan Margarwih. Para patih Majapahit di sebelah timur adalah Patih Madu yang berbusana asri, berkampuh sutra pitola yang bersusun rapi. Setelah para adipati duduk dengan tertib, Maharaja Majapahit bersabda, "Saya merasa bahagia karena kalian hadir dalam paruman agung ini. Sudah lama kiranya saya belum sempat bercakap dengan kalian." Demikian sabda Maharaja. Para adipati menjawab, "Kami merasa amat bahagia atas titah yang dipertuan untuk bisa hadir pada paruman agung ini." Kemudian
datang suguhan sirih pinang berwadah puan emas, dibawa oleh para dayang dengan gayanya yang anggun, masing-masing berhiaskan pucuk naga sani. Para adipati menghormat menerima suguhan itu, demikian juga Adipati Bali menghormat dengan lemah lembut yang membuat tertarik hati siapa saja yang melihatnya. Setelah Maharaja memberikan wejangan kepada para adipati seluruh Nusantara tentang bagaimana caranya memimpin daerah dengan rakyatnya, tiba-tiba Maharaja Hayam Wuruk bertanya kepada Ide Dalam Semar Kepakisan. Sabdanya, "Wahai anakku yang bagaikan penjelmaan Dewa Asmara, jangan kesal dan kecewa. Saya ingin bertanya kepada Anda bahwa terbetik berita konon ada warna hitam belang pada paharmu. Ingin benar saya melihatnya." Ide Dalam menjawab, "Ampun Maharaja, benar sabda Paduka, amat cacat badan saya ini." Sabda Maharaja, "Cobalah dilihat." Ide Dalam disuruh untuk memperlihatkan tanda tersebut di hadapan semua para adipati. Maka kain wastra segera disingkapkan untuk memperlihatkan ke hadapan Maharaja sambil berkata dengan amat sopannya, "Saya mohon ampun dan permisi ke hadapan Maharaja." Terlihatlah seperti gambaran cawiri yang berbentuk kepala kala, suatu pertanda jaya dalam dunia, tanda sebagai penjelmaan yang aswino. Setelah melihat tanda itu, Baginda merasa bergembira. Pada pertemuan agung yang menggembirakan itu, Maharaja menghadiahkan para adipati berupa seperangkat pakaian wastra disertai sebilah keris berukir, bilahnya berbentuk naga pasar. Sabda Maharaja, "Ini suatu pertanda bahwa saya mencintai semuanya, bersatu jiwa dengan Anda." Sembah para adipati, "Ampun tuanku, saya menjunjung tinggi titah yang dipertuan ibarat sang yang siwa menguasai Tribhuwana ini." Demikian penugerahan hadiah dari Maharaja Hayam Wuruk kepada semua adipati di Nusantara. Setelah menganugerahkan hadiah selesai, paruman agung itu pun selesai. Maharaja kembali ke dalam keraton, dilayani oleh permaisurinya dan abdi raja, sedangkan para adipati masing-masing beranjak menuju pesanggerahannya masing-masing dan diiringi oleh para patih pejabat serta para pengawal sekalian. Para gadis termenung lesu melamun tanpa daya mengenang para adipati yang telah kembali, terutama membayangkan wajah Adipati Bali. Perasaan mereka bagaikan seorang yang sedang dimabuk asmara karena tingkah laku Baginda yang selalu menawan dan amat manis. Sungguh tak ada yang menyamai. Andai bunga cempaka dirangkai dengan bunga lem, sejenis bunga cempaka tak akan bisa menyamai keharuman bunga cempaka. Keesokan hari, di pagi buta, Adipati Wengker telah meninggalkan pesanggerahan untuk kembali pulang ke Madura, sedangkan para adipati lainnya masih tinggal di Majapahit. Setiap hari mempergunakan waktunya untuk menghadap Maharaja guna meminta petunjuk dan membicarakan berbagai filsafat dalam pemerintahan. Maharaja Hayam Wuruk memberikan petuah agar berhati-hati dalam memimpin suatu kerajaan, mengutamakan petuah yang tertuang dalam Manawa Sasana agar berjasa bagi rakyat dan kerajaan. Setelah para adipati berada di Majapahit kurang lebih selama 1 bulan, tibalah saatnya mohon diri ke hadapan Maharaja dengan perantaraan Patih Madu untuk kembali ke daerah masing-masing. Dikisahkan perjalanan Ide Dalam Semar Kepakisan pulang ke Bali pada saat tiba di Kali Canggu. Tiba-tiba keris pemberian Maharaja Majapahit terjatuh dan tenggelam ke dasar sungai. Akan tetapi dengan memperlihatkan sarung keris tersebut di atas sungai, keris itu datang dengan sendirinya memasuki sarungnya. Sejak saat itulah keris yang semula bernama Ki Sudemale sekarang bernama Ki Bangawan Canggu.
nama Ki Sudemale karena mempunyai fungsi untuk menyucikan kerajaan. Keris ini juga dinamai Ki Naga Basuki karena bilahnya berukirkan naga yang mengagumkan dan amat bertuah. Setelah keris Ki Bangawan Canggu kembali ke sarungnya, perjalanan dilanjutkan dengan berlayar terus hingga tiba selamat tanpa kurang sesuatu di Gel-Gel. Warganet yang berbahagia, saya akan lanjutkan kembali dengan keruntuhan kerajaan Majapahit.